cerita ini dikirimkan oleh sebut saja bernama Raja. Dia mendapatkan teror dari jin korin korban sebuah demo yang dia lakukan. Namun karena dia panik, akhirnya dia tidak bisa menolong korban itu. Sampai sosok jin korin korban demo itu meneror Raja. Namun sayangnya tidak disebutkan oleh si pengirim cerita di tahun berapa kejadian ini. Dan seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan hari ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh sebut saja bernama Raja. Dia mendapatkan teror dari jin korin korban sebuah demo yang dia lakukan. Namun karena dia panik, akhirnya dia tidak bisa menolong korban itu. Sampai sosok jin korin korban demo itu meneror Raja. Namun sayangnya tidak disebutkan oleh si pengirim cerita di tahun berapa kejadian ini. Dan seperti apa ceritanya? Kita masuk ke ceritanya. Ponsel Raja bergetar, layarnya menyala dengan pesan dari ibunya. Sudah pulang, Nak? Raka menarik napas dalam, membalas singkat. Baru sampai kontrakan, Bu. Padahal ia masih berjalan kaki menembus gang-gang sempit Jakarta yang gelap gulita. Awan tebal menutupi bulan, hanya lampu jalan yang berkedip-kedip menjadi penerang. Siang tadi ia ikut demo besar. Suara teriakan, asap gas air mata dan desakan massa masih terbayang jelas. Pakaiannya kotor, bau keringat dan debu masih menempel. Ia hanya ingin cepat sampai, mandi dan tidur. Saat melewati sebuah gang yang sering ia lewati, Raja merasa ada yang berbeda. Gang itu terasa lebih sepi dan dingin dari biasanya. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik. Ia menoleh, tapi jelas di pandangan matanya tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah. Suara itu kini terdengar lagi, seperti menyeret sesuatu di belakangnya. Raja menoleh lagi. Di ujung gang, sebuah bayangan hitam terlihat berdiri. Siluetnya memanjang seperti sosok seorang pria. Raja mengabaikannya. Mungkin hanya perasaan. Namun saat Raja berbelok di tikungan, suara itu semakin keras. Kali ini diiringi bisikan yang samar. Kau melihatnya, kan? Raja berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berjalan, berpura-pura tidak mendengar. Kau melihat temanku jatuh.
Bisikan itu kini terdengar jelas, seperti di samping telinganya. Raja menoleh cepat. Di hadapannya, dinding sebuah rumah tercetak jejak tangan merah darah. Raja panik. Ia berlari sekuat tenaga. Gang itu terasa semakin panjang, seolah tidak berujung. Suara bisikan itu berubah menjadi suara tawa yang dingin dan menyeramkan, bergaung di sepanjang gang. Tiba-tiba ia menabrak sesuatu. Bukan tembok, bukan orang, sesuatu yang lunak. Ia berdongak. Di hadapannya berdiri sosok pria dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia mengenakan kemeja putih yang penuh noda darah. Pria itu menunjuk ke arah raja dengan jari telunjuknya yang kaku. "Kau di sana, kenapa tidak membantuku?" bisik pria itu. Suara parau dan bergetar. Raja terdiam. Lututnya lemas. Ia tidak bisa bergerak. Ia sadar. Meja pria itu robek di bagian perut, seolah terkena benda tajam. Lalu raja teringat siang tadi saat ia demo. Ia melihat seorang pemuda jatuh. Ia sempat melihatnya, namun dalam kepanikan ia ikut lari menyelamatkan diri. Ia tidak melihat apa yang terjadi setelah itu. Sosok pria itu mendekat. Langkahnya tidak bersuara. Pria itu mengangkat tangannya. Wajahnya semakin dekat. Tatapannya menyiratkan kesedihan dan kemarahan. "Kenapa kau lari?" Raja berteriak. Ia mendorong sosok itu sekuat tenaga dan terus berlari tanpa menoleh lagi. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia sampai di depan kontrakannya. Ia membuka pintu dengan panik, menguncinya dan langsung tersungkur. Ia duduk bersandar di belakang pintu, terengah-engah, napasnya masih memburu. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Lalu ia merasakan sensasi dingin dari tengkuknya. "Kau takkan bisa lari dari rasa bersalahmu," bisikan suara parau itu. Raja membuka mata. Di dalam kamarnya berdiri sosok pria tadi. Menatapnya dengan pandangan kosong. Tubuhnya mulai memudar, perlahan menjadi abu. Namun matanya tidak. Matanya tetap terang dan menatap langsung ke dalam mata raja. Lalu raja melihat tangan berdarah itu memegang kertas. "Tolong aku, namaku Rendra," bisik pria itu sebelum menghilang. Sejak malam itu raja tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia mendengar bisikan di telinganya. "Kenapa kau lari? Kenapa kau lari? Kenapa kau lari?" Ia selalu melihat wajah pria itu di dalam mimpi buruknya, penuh darah dan tatapan mata yang kosong, seolah-olah Rendra tidak akan pernah memaafkan raja karena meninggalkannya. Oke, begitu saja guys cerita yang dikirimkan oleh sebut saja bernama Raja. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.